Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan banyak sekali curahan nikmatnya kepada kita. Yang apabila nikmat-nikmat itu kita hitung, niscaya tidak akan bisa kita hitung dengan alat hitung secanggih apapun. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, Allah telah mengkaruniakan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat lahir dan juga nikmat batin. Nikmat lahir, kita telah dikaruniai oleh Allah segenap panca indera yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan kegiatan kita di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini sebagai makhluk Allah. Kemudian tidak kalah penting nikmat batin, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu, kita senantiasa berusaha menjadi pribadi yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan semaksimalnya. Selanjutnya, marilah kita optimalkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita sekalian. Sebagai hamba yang beriman, tentunya kita menyadari betul bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita menyadari betul bahwasanya kehidupan dunia ini serba ada keterbatasan. Kita menyadari betul bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami mati. Dan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kematian nanti kita akan menjumpai kehidupan yang lebih kekal dari dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, di mana kematian menjadi pintu kita untuk memasuki dunia kehidupan di akhirat itu. Dan kelak di akhirat Allah akan menunjukkan segala amal perbuatan kita. Sekecil apapun amal perbuatan itu akan Allah tunjukkan pada kita. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Quran surat Al-Jum'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Tuhan yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, kematian yang kita berusaha untuk menghindar darinya, yang senantiasa tidak kita harapkan, yang senantiasa kita berupaya untuk menghindari kematian itu dengan berupaya memperpanjang umur kita, itu pasti akan datang menghampiri kita. Dan Allah memperingatkan bahwasanya kelak apa yang kita perbuat di dunia ini akan ditampakkan. Allah akan menampakkan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kita akan ditunjukkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik perbuatan-perbuatan baik, begitu pula perbuatan-perbuatan buruk. Semua akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku, mumpung masih diberi kesempatan kita hidup di dunia ini, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk senantiasa
menabung, untuk senantiasa memperbanyak timbangan amal kebaikan kita. Kita mulai dari hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele di sekitar kita. Kita amalkan perbuatan tersebut, perbuatan baik tersebut tanpa maksud mengecilkannya, dan itu kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Allah berjanji bahwasanya sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasannya. Allah juga berjanji bahwasanya sekecil apapun amal perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah juga akan memberikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, dia akan melihat atau akan memberikan balasan. Dia akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa yang mengerjakan amal buruk sekalipun sebesar biji dzarrah, dia juga akan menuai balasannya di akhirat kelak. Sekecil apapun kebaikan itu, jangan kita remehkan. Marilah kita kerjakan. Sekecil apapun perbuatan buruk itu, marilah kita tinggalkan. Karena kesemuanya kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Rasulullah juga berpesan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzarrin qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4760. Rasulullah di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan contoh kepada kita sebuah amalan yang mungkin kita tidak memerlukan modal apapun, yaitu hanya kita memasang wajah sumringah pada diri kita ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Itu pun kita tidak boleh meremehkannya. Sebab apa, saudaraku? Dari perbuatan yang sepele ini, imbasnya bisa jadi sangat besar sekali. Selain kita melaksanakan perintah dari Rasulullah, memasang wajah berseri ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim, tetapi dengan perbuatan sekecil ini, persaudaraan kita akan semakin terasa hangat ketika kita senantiasa mengamalkan perbuatan ini. Setelah hubungan kita antar sesama muslim itu terasa hangat, maka akan tercipta sebuah kekuatan, yang kekuatan itu dampaknya sangat luar biasa. Di dalam mengangkat sesuatu, kita akan menjadi terasa mudah karena kita memiliki kekuatan. Ini hanya karena dilandasi dengan perbuatan sepele tadi. Awalnya kita berjumpa dengan saudara kita, memasang wajah yang berseri, kemudian terbuka hati kita, saling bertaut hati kita, kemudian terjadilah pertautan hati dan timbullah kekuatan di dalam diri umat Islam ini. Contoh perbuatan baik lainnya yang sepele dalam konteks kekinian, yang kita setiap hari dihadapkan pada gadget yang kita miliki. Contohnya misalkan kita hanya dengan jari jemari kita men-share postingan-postingan dakwah, hanya dengan jari jemari kita yang tidak memakan waktu lama, kita men-share konten-konten dakwah, ajakan-ajakan kebaikan. Bisa jadi dengan hal sepele itu, orang yang melihat postingan kita, orang yang melihat sharing konten dakwah dari kita, terketuk hatinya untuk ikut melaksanakan kebaikan itu. Betapa besar nilainya, saudaraku. Bahkan Rasulullah juga menjanjikan, barang siapa yang mengikuti perbuatan baik, barang siapa yang diikuti perbuatan baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala kebaikan sedikit pun dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak kepada petunjuk atau amal baik, maka ia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Contoh lagi, saudaraku, misalkan kita melihat di jalan raya, ini mungkin hal yang sangat sepele,
Kita melihat seseorang mungkin yang mengendarai kendaraan, kemudian lupa mematikan lampu sen, dan kita terdorong oleh diri kita karena perasaan menginginkan keselamatan kepada saudara kita, kemudian kita tegur beliau yang lupa mematikan lampu sen tersebut. Betapa luar biasa, selain kita mendapatkan pahala dari perbuatan baik kita karena terdorong atas niat ikhlas mengharap keselamatan orang lain, pun di jalan itu terjaga keselamatan sesama pengguna jalan. Saudaraku, pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita sekalian, perbuatan atau amal kebaikan yang terlihat sepele, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan orang lain, yang hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, contohnya adalah kita mengamalkan amalan-amalan harian, doa-doa harian yang mungkin sudah kita hafal sejak kita kecil. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kita dituntunkan dengan banyak sekali doa-doa yang telah kita pelajari. Dari hal yang sepele ini, mungkin terkadang kita menyepelekan, kita tidak mengamalkan doa-doa tersebut. Tetapi saudaraku, dampak dari kita senantiasa diiringi perbuatan kita dengan doa-doa. Ini adalah wujud kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena setiap saat perbuatan kita awali dengan doa, otomatis kita menjadi mengingat Allah. Dengan otomatis kita menjadi mengingat Allah, maka perbuatan kita akan senantiasa terjaga. Kita akan menjadi ringan mengamalkan perbuatan baik. Kita akan menjadi ringan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, saudaraku, pemirsa MTA TV yang senantiasa semoga Allah merahmati kita. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang nampaknya sepele yang bisa kita kerjakan. Contohnya adalah kita menyediakan hidangan untuk berbuka yang kita sendiri juga butuh. Kita lebihkan dari apa yang kita butuhkan, kita sediakan untuk orang lain. Itu pun pahalanya, kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan puasa itu. Maka momentum Ramadan ini sudah sangat tepat sekali untuk kita memulai membiasakan tidak menyepelekan hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita sepelekan. Dan hal-hal kecil tersebut ternyata apabila kita renung-renungkan dapat menambah pahala kebaikan yang ada pada diri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan membawa kemanfaatan bagi kami pribadi dan selanjutnya kepada para pirsawan MTA TV yang berbahagia. Kami akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.